Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita. Semoga untuk kesempatan kali ini ya, kita dan juga ternak-ternak kita senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Untuk kesempatan kali ini ya rekan-rekan semuanya, nanti kita akan coba membahas salah satu request dari rekan kita ya, yang kemarin menanyakan mengenai cara sukses atau tips sukses ya di dalam beternak endok terkhusus sistem pembibitan. Nah, nanti akan kita ulas ya, kita bahas bersama sesuai dengan apa yang kita alami selama beternak endok dengan sistem pembibitan. Rekan-rekan semuanya, kata-kata sukses ya di dalam beternak endok ini tidak harus terpaku atau terpancang ya dengan masalah jumlah populasi. Sukses itu bisa dikatakan untuk ternak-ternak kita ini walaupun populasinya sedikit ya, itu bisa menghasilkan dan juga bisa memberi efek positif sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sukses juga kalau menurut saya ya rekan-rekan semuanya tidak terpancang pada jumlah nominal hasil yang kita peroleh. Barangkali hal ini bisa dirasakan ya oleh rekan-rekan kita peternak yang berfokus pada masalah jenis atau penghobi. Mereka cukup dengan melihat ya, memelihara dan akan mendapatkan kesuksesan ya, dalam artian kebahagiaan batiniah. Mungkin untuk kebahagiaan batiniah ini ya, untuk masalah nominal rupiahnya itu memang tidak bisa kita beli dengan berapapun, karena yang jelas untuk masalah kebahagiaan ini ya merupakan suatu titik atau suatu tujuan dari apa yang kita lakukan, dalam artian kita memelihara endok. Walaupun ya untuk masalah hasil juga merupakan prioritas bagi kita semuanya. Menurut saya rekan-rekan semuanya ada 3 tips atau 3 cara ya agar menjadikan untuk usaha ternak kita ini ke depan bisa sukses dan juga bisa menghasilkan. Untuk tips yang pertama ya, ini kalau menurut saya adalah masalah faktor kebersihan. Terkhusus adalah kebersihan masalah kandang, karena kita tahu ya untuk masalah kandang ini merupakan rumah atau tempat untuk ternak-ternak kita ini melakukan aktivitas untuk kesehariannya. Untuk itu ya, masalah faktor kebersihan kandang ini merupakan hal yang sangat-sangat penting sekali di dalam keberlangsungan usaha ternak endok kita. Makanya ya, untuk rekan-rekan semuanya jangan sampai untuk mengabaikan masalah kebersihan kandang. Karena menurut saya ya rekan-rekan semuanya, sumber penyakit tidak lain dan tidak bukan itu biasanya datang dari dalam kandang kita sendiri. Saran saya silakan untuk masalah kebersihan kandang ini ya kita lakukan secara maksimal. Yang berikutnya ya untuk rekan-rekan semuanya, menurut saya kunci sukses di dalam beternak endok ini adalah melakukan perawatan harian secara maksimal. Yang mana perawatan harian ini ya meliputi masalah penyemprotan kandang dan juga pemberian vaksinasi terhadap endok-endok kita. Lakukan masalah penyemprotan kandang ini ya minimal 1 bulan sekali untuk menjaga atau menetralisir ya barangkali ada penyakit-penyakit yang menempel di alas kandang maupun di pagar kandang kita. Tidak lupa untuk masalah vaksinasi lakukan juga secara kontinu ya. Kalau di kandang kami per 6 bulan sekali untuk ternak-ternak kita ini kita berikan vaksinasi. Untuk yang berikutnya rekan-rekan semuanya, masalah kunci sukses ini juga yang sangat-sangat tidak kalah pentingnya adalah pemberian langsung pakan yang berkualitas. Kita tahu ya
untuk beternak endok dengan sistem pembibitan ini, langsung pakan sangat-sangat penting sekali dan akan berpengaruh terhadap hasil produksi yang kita peroleh untuk kedepannya. Dalam artian produksi telur dan juga diproses menjadi produksi DOE. Nah, hal ini rekan-rekan semuanya, jangan sampai kita beternak endok ini ya besar pasak daripada artian. Dalam artian kita banyak mengeluarkan biaya, tapi untuk pemasukannya dalam artian produksinya ya itu tidak maksimal. Banyak sekali untuk rekan-rekan semua ya yang menanyakan ke saya untuk masalah langsung pakan ini. Nah, kalau di kandang kami ini untuk masalah langsung pakan sudah sering kita sampaikan ya, terdiri dari katul halus, jagung giling, dan juga konsentrat petelur. Untuk masalah hijauannya ya, kalau di daerah kami karena hal ini sangat mudah sekali kita dapatkan, itu untuk pemberiannya kita berikan secara harian. Jangan lupa pula untuk masalah jamu probiotiknya itu harus kita gunakan juga untuk meningkatkan imun dan juga menambah nafsu makan pada ternak-ternak kita. Dan untuk masalah takarannya ya, sudah sering saya sampaikan di video kita yang terdahulu bahwasanya kita menggunakan takaran pakan ini adalah 1 on per ekor per hari. Nah, berarti kalau kita berikan ya untuk 2 kali makan, secara otomatis untuk 1 on ini kita bagi menjadi 2. Kalau kita memberikan untuk pakan ini 3 kali ya, secara otomatis pula kita harus membagi dengan 3 kali. Dan sebagai standarnya tetap kita menggunakan takaran adalah 1 on per ekor. Nah, ini kenapa rekan-rekan semuanya kita mempunyai takaran seperti ini ya, karena yang jelas untuk takaran pakan itu juga sangat berpengaruh dengan masalah biaya. Kalau kita tidak mempunyai takaran pakan ya atau acuan pakan, itu akan menyebabkan untuk keborosan di dalam hal kita memberikan pakan terhadap ternak-ternak kita ini. Kita tahu bahwasanya untuk masalah endok ini condong memang agak boros dalam segi pakan. Pesan saya ya untuk rekan-rekan semuanya, silakan sesuaikan untuk takaran pakan ini dengan kondisi dari ternak-ternak kita. Manakala dengan takaran itu tadi ya, untuk kondisi dari berat badan dan juga masalah produksi untuk telur-telurnya ya, itu mengalami perubahan, silakan untuk rekan-rekan semua bisa menyesuaikan masalah takaran pakannya. Tapi kalau menurut saya ya, dengan takaran pakan yang 1 on per ekor per hari itu, asal dengan langsung pakan yang berkualitas, terutama masalah katulnya, itu sudah bisa memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak-ternak kita. Mungkin pendapat dari rekan-rekan yang lain ya, barangkali berbeda, itu juga tidak menjadi masalah. Tapi yang jelas, apa yang saya sampaikan ini yang kita lakukan dan yang kita alami selama beternak endok dengan sistem pembibitan. Selaku peternak ya, untuk rekan-rekan semuanya, kita memang harus bisa mencari untuk masalah solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dan yang mungkin menjadi kendala di dalam usaha beternak kita. Terutama untuk masalah beternak pembibitan ini ya, memang sangat-sangat banyak sekali permasalahan, dan kalau kita tidak bisa sesegera mungkin ya mencari solusi, itu akan menyebabkan untuk masalah produksi dan juga masalah penghasilan kita akan condong menurun. Ya, itu tadi rekan-rekan semuanya, dikarenakan kita sudah mengeluarkan biaya pakan yang lumayan besar ya, tapi untuk ternak-ternak kita ini tidak bisa menghasilkan secara maksimal. Nah, itu tadi ya untuk rekan-rekan semuanya, ada 3 tip atau 3 cara kita, yang mana cara ini sudah kita lakukan ya di dalam beternak endok pembibitan ini. Semoga saja ada manfaatnya untuk rekan-rekan semua,
dan juga bisa membawa keberhasilan untuk kita semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali untuk rekan-rekan semuanya yang telah mendukung adanya channel Endok Kandang Tower ini ya. Semoga saja kedepannya untuk channel kita ini bisa lebih berkembang dan bisa kita jadikan sebagai sarana belajar bersama di dalam menekuni usaha perendokan. Tetap semangat ya untuk rekan-rekan semuanya. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.